Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Finance ya, pencipta kripto, pencipta Pi Network yang hari ini masih menunggu dan menunggu ya, seperti saya tentunya menunggu. Nah, banyak hal yang memang kita menantikan ya tentang perkembangan Pi Network yang akan KYC maupun mainnet yang akan datang. Tapi ternyata di antara hal tersebut banyak pioner-pioner kita yang mungkin ada yang putus asa, bertanya-tanya, dan kemudian ya gimana memikirkannya, apakah ini scam ataukah ini berlanjut. Nah, satu hal, kita yang awalnya menjadi pioner selalu diarahkan oleh core team bahwa semua informasi itu asalnya dari Twitter core team atau Twitter Pi Network. Nah, jadi kita tidak butuh lagi dengan media sosial yang mungkin ya mengupdate berita-berita yang saya pikir itu kurang ya apa ya, mumpuni untuk bisa kita jadikan patokan pembahasan. Nah, teman-teman, perlu diketahui di Twitter itu sudah ada gambaran-gambaran yang kemudian harus kita jabarkan dari ilustrasi-ilustrasi gambar. Nah, contohnya apa? Contohnya tentang KYC dan mainnet yang akan datang. Tapi ada hal yang menarik. Kenapa ya? Selalu saja netizen itu menyerang tentang Pi Network. Ya, kan masih banyak yang namanya bisnis aplikasi mining itu ya seperti One Network, seperti ya kemungkinan Star Network dan lain sebagainya. Yang network lah tentunya kan. Tetapi kenapa Pi Network ini selalu menjadi bulian? Ya, dianggapnya kita halusinasi, dianggapnya kita mendongeng, dianggapnya kita bermimpi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena satu-satunya aplikasi mining Pi Network itu adalah yang mempunyai pioner terbanyak saat ini. Ingat, 26 juta orang yang sudah update ya di aplikasi Pi Network. Nah, kemudian kita sudah ketahui bahwasannya kemarin kita mendapat informasi dari handphone kita masing-masing, dari akun kita masing-masing, yaitu tentang perubahan nama. Kita dikasih waktu 2 minggu tentang perubahan nama, yang mana kalau nama kita salah karena kita dulu tidak memeriksa lagi tentang 14 hari yang namanya kita untuk meralat nama, ternyata setelah 14 hari nama kita menjadi nama Facebook. Nah, setelah ribut dan kemudian pengajuan, ternyata pihak Pi sendiri membuka sebuah fitur tentang yang namanya perubahan nama. Nama kita baguskan selama 2 minggu ini, dan 2 minggu ini yakin kalau semuanya sudah beres, semuanya sudah dirubah oleh Pi Network sendiri, maka yakin KYC akan datang. Nah, itulah teman-teman, kenapa baru-baru ini semua fitur ya aplikasi Pi Network itu mengalami lelet, mengalami yang namanya loading berat dan lain sebagainya tentunya. Nah, itu pasti ada pengupdatean data. Pengupdatean data ketika memang fitur perubahan nama itu sudah dilakukan oleh pihak Pi sendiri dan kemudian siap-siap untuk KYC. Nah, saya baru saja kemarin membuat video ya, 2 hari yang lalu membuat video tentang ilustrasi ya. Mungkin saya bukan peramal, tetapi kita bisa mengilustrasi sebuah gambar. Karena apa? Karena pihak core team sendiri itu tidak mungkin melakukan sebuah pengupdatean sesuatu informasi itu yang mungkin secara nyata dan plural gitu kan. Jadi dibuatnya gambar. Yang pertama, dia membuat gambar sebuah gunung ya, kemudian ada sebuah logo Pi dan kemudian banyak burung-burung. Nah, burung itu memang jumlahnya 26. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa Pi Network itu sudah memiliki 26 juta pioner. Nah, setelah 26 juta pioner itu, ya kita pasti yakin dari 2019 sampai 2021 akhir ini, saya yakin banyak akun-akun yang hangus. Banyak akun-akun yang sudah mungkin dicopot dari aplikasi mining handphonenya, atau mungkin handphone yang hilang, terjual dan lain sebagainya. Itu nanti akan terjadi ya mungkin sekitar beberapa persen saja. Makanya Twitter yang diberikan oleh core team pada waktu 2 minggu yang lalu, bahwasanya walau 5% saja pioner itu aktif dalam menambang, maka itu pun akan di KYC. Nah, jadi semua akan lolos KYC tentunya ketika memang
data kita yang kita sampaikan kepada pihak Finetwork atau Core Team sendiri itu lulus ya, lulus. Nah kemudian juga ada Twitter tentang ya, memang ada beberapa video saya yang mungkin 2 minggu 3 minggu yang lalu saya juga sudah membahas kalau mainnet ini adalah di bulan Desember, bisa di pertengahan atau mungkin di akhir-akhir minggu akhir dari Desember. Karena apa? Karena pernah Core Team itu men-tweet bahwasannya mainnet di kuartal 4 2021. Artinya kuartal 4 itu adalah antara bulan 9, 10, 11, 12 Desember. Nah, jadi teman-teman, ketika kita kembali melihat sebuah gambar, bahwa gambar itu adalah yang ada rusa, kemudian ada gunung dan bulan, kemudian juga ada beberapa pohon cemara ya. Saya lihat pernah di sebelah kiri itu 3, rusanya 1, kemudian ada pohon cemara di sebelah kanan itu 4. Nah, banyak orang yang mengilustrasikan bahwasannya 3 itu adalah 3, cemara yang 3, kemudian 1 rusa, kemudian 4. Maka di sini ada tanda-tanda bahwa 314. Nah, 314 itu mereka membayangkan bahwasanya ketika mainnet Finetwork ini akan berharga $314. Mungkin kita menunggu apakah ini benar atau tidak. Intinya gambar rusa, gambar pinus, dan gambar sebuah gunung, dan kemudian di atasnya ada bintang-bintang sebanyak 18. Saya meyakini kalau memang ini sudah kumpulkan datanya oleh pihak Core Team sendiri, apakah memang dari burung yang 26 juta saya katakan tadi bisa jadi menjadi 18 juta pioner yang aktif hari ini, atau di bulan Desember ini di tanggal 18 itu akan ada mainnet. Karena apa? Mainnet itu dipastikan di bawah tanggal 25 di saat Natal, karena pada saat Natal di Amerika dan di tempat-tempat daerah negara lainnya itu sakral sekali ya, mereka akan libur panjang tentunya itu. Nah, jadi kita melihat rusa adalah lambang atau logo dari Sinterklas untuk mengantarkan sebuah hadiah, dan pinus-pinus juga, pohon pinus itu mungkin pohon Natal dan lain sebagainya. Nah itu mungkin di sekitar itu kita akan main ya teman-teman. Nah jadi jangan kita putus asa, jangan kita yang merasa ya ini merupakan sebuah perjuangan. Kalaupun seandainya gagal mainnet, ya ini hanya kita 1 menit ya, 1 menit ataupun 1 detik, 1 hari hanya untuk mengklik. Nah di sini ya kita banyak handphone ya kan. Ini bukan artinya kita menambah referral dan menuyul atau lain sebagainya. Tetapi memang itulah usaha kita. Jadi dulu pun Bitcoin itu ya mungkin seperti itu, Ethereum juga seperti itu. Tapi hari ini puncaknya adalah Finetwork yang dikelola oleh Nicholas Kokalis. Nah, seorang Nicholas Kokalis tidak akan mungkin berbohong karena dia akan mempertaruhkan namanya yang bolak-balik nongol di media sosial. Dan dia akan mempertaruhkan Universitas Stanford-nya yang terkenal. Karena apa? Karena Universitas Stanford adalah tempat orang-orang dilahirkan tentang pembuatan koin, pembuatan Ethereum, Bitcoin, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya berikan informasi hari ini. Nanti kita akan buat video berikutnya yang mungkin lebih luar biasa. Oke, salam pioner, salam sukses, salam $1000.